Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih disebut memiliki harta kekayaan yang fantastis. Dari 48 menteri di Kabinet Prabowo Gibran, lebih dari 10 nama menteri diketahui memiliki kekayaan ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Bahkan tak tanggung-tanggung, 3 menteri Kabinet Merah Putih terkaya disebut selain memiliki sejumlah kendaraan mewah, juga memiliki sedikitnya 28 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di sejumlah kawasan. Data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN, 10 nama menteri terkaya diantaranya, Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono memiliki nilai kekayaan terbesar mencapai 2,6 triliun rupiah. Disusul Menteri BUMN Erick Thohir yang memiliki kekayaan hingga 2,3 triliun rupiah. Menteri terkaya ketiga yakni Ruslan Ruslani yang menjabat sebagai Menteri Investigasi dengan nilai kekayaan 800 miliar rupiah. Lalu ada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan Menteri SDM Bahlil Lahadalia, masing-masing memiliki kekayaan menembus 411 miliar rupiah dan 310 miliar rupiah. Sementara Menteri terkaya ke-10 diraih Menko Infrastruktur dan Pembangunan AHY yang memiliki kekayaan hingga 116 miliar rupiah. Pemirsa, dalam sidang Kabinet Perdana, Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah rancangan program pemerintahan. Salah satunya program makan bergizi. Prabowo bahkan mengultimatum siapa saja yang tidak setuju dengan program makan bergizi untuk keluar dari kabinet pemerintahannya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan masalah program makan bergizi pada pembukaan sidang Kabinet Merah Putih Perdana di Istana Negara Jakarta. Menurutnya program ini akan dilaksanakan secepatnya. Meski butuh waktu, namun Prabowo yakin program makan bergizi gratis dapat terlaksana dengan baik. Prabowo dengan tegas mengatakan kepada para menteri di kabinetnya jika tidak ada yang sejalan dengan visi misinya, boleh keluar dari pemerintahan. Saya aku yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah yang saya pilih. Selain program makan bergizi gratis, Prabowo juga menekankan hilirisasi, kesehatan, pendidikan, dan meminta untuk fokus terhadap permasalahan ekonomi. Harus efisien dalam pelaksanaannya. Sidang perdana kabinet ini diikuti para kabinet Menteri Merah Putih yang berjumlah 48 orang dan pejabat setingkat menteri sebanyak 12 orang. Dari Jakarta, Ismalia, Yudi Permana, Damar Wicaksono, dan Dias Triawan melaporkan. 48 menteri dan 12 pejabat setingkat menteri mengikuti sidang Kabinet Perdana di Istana Negara, Jakarta pada Rabu siang. Presiden Prabowo meminta para menteri untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri demi efisiensi. Presiden Prabowo Subianto juga menekankan masalah program makanan bergizi pada pembukaan sidang Kabinet Merah Putih Perdana di Istana Negara. Prabowo meminta para menteri Kabinet Merah Putih, khususnya yang baru, segera melakukan konsolidasi tim di kementerian masing-masing. Selain itu, Prabowo juga menekankan hilirisasi kesejahteraan kesehatan pendidikan hingga efisiensi terhadap pelaksanaan penanganan permasalahan ekonomi. Prabowo juga menegaskan para anggota kabinet dan pejabat yang tidak sejalan dengan visi misi kabinet diizinkan untuk keluar dari pemerintahannya. Yang penting kita bekerja dengan efisien. Yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, pelajari lagi. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak
salah sehat, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Baru saja para menteri menjalankan tugas, Presiden Prabowo telah memberikan ancaman reshuffle. Kinerja Kabinet Merah Putih akan dievaluasi setiap 6 bulan. Mereka yang tidak efektif, tidak menunjukkan hasil, dicopot dari jabatan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Joyo Hadikusumo, memastikan evaluasi kinerja kabinet mulai dilakukan bulan April tahun depan. Tapi kedua adalah kok bisa gemuk. Nanti takutnya high cost, ya, little output. Nah ini, dan saya sudah dengar bahwa setelah 6 bulan, bulan Maret tahun depan, April tahun depan, setiap menteri akan dan wakil menteri akan dievaluasi. Ya, so ini kalau dalam 6 bulan pertama, ya maaf, yang kurang efisien, korup, atau kurang berdaya, atau mungkin lelah, atau kurang tenaga. Ya bisa ngerti kan, akan dievaluasi dan dia orangnya tegas. Saya kira banyak yang sudah tahu. Lebih dari 4.000 personel TNI dan Polri siap mengamankan rangkaian kegiatan Presiden Prabowo Subianto bersama anggota Kabinet Merah Putih di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Pengamanan dilakukan selama 6 hari, mulai 23 Oktober hingga 28 Oktober mendatang. Komandan Komando Resort Militer 072 Pamungkas, Brigjen TNI Zainul Bahar, memimpin gelar pasukan untuk pengamanan tamu VVIP di lapangan Rindam 4 di Ponorogo, Kota Magelang. Sebanyak 4.000 lebih personil TNI dan Polri dikerahkan dibantu jajaran pemerintah daerah. Pengamanan dilakukan di dalam area Akademi Militer hingga di luar Akmil. Pengamanan juga dilakukan di jalur yang dilalui tamu VVIP tanpa mengganggu aktivitas warga Kota Magelang. Pengamanan berlangsung selama 6 hari hingga 28 Oktober mendatang. Sementara jelang pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, sejumlah persiapan dilakukan untuk menyambut kedatangan Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran kabinet. Presiden Prabowo dijadwalkan tiba setelah pukul 1 siang nanti. Berikut laporan Nata Arman dan juru kamera Dede Rudi dari Magelang. Pemirsa, menjelang kegiatan pembekalan Kabinet Menteri Prabowo Gibran yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 mendatang. Begitulah suasana pada malam hari, tepatnya di depan Akademi Militer Magelang, yang mana terpantau pada malam hari tidak ada aktivitas apapun itu terpantau dari luar. Namun tadi kami baru saja mendengar beberapa kali ada dentuman suara marching band sebagai mungkin ada persiapan untuk menyambut kehadiran para menteri kabinet dan juga Prabowo Subianto yang akan hadir. Menteri kabinet sendiri dan juga rombongan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tiba di rentan waktu sekitar pukul 1 sampai dengan pukul 5 sore. Hal tersebut juga belum bisa dikonfirmasi secara lebih lanjut karena hal tersebut masih merupakan jadwal atau tentatif melihat situasi di lapangan. Kemudian untuk mengamankan situasi berjalannya kegiatan tersebut selama 3 hari, setidaknya sebanyak 4.100 personil anggota TNI Polri gabungan disiagakan di sekitaran lokasi. Namun dalam acara tersebut juga tidak akan mengganggu aktivitas para taruna dan juga taruni yang sedang mengemban pendidikan di Akademi Militer Magelang. Untuk agenda yang kami peroleh dari rundown acara per tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024. Yang pertama pada hari Jumat, pada pagi hari, Presiden dan Wapres akan ada giat kabinet. Kemudian ada tur di Akmil. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, yakni pada pagi hari, Presiden dan Wapres melakukan pembekalan kabinet. Kemudian ada ibu-ibu giat wisata di Borobudur. Kemudian pada sore hari, Presiden dan juga Wapres melaksanakan parade senja di depan Geraha Utama Akademi Militer. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2024, akan dilaksanakan pengarahan Presiden kepada Pati TNI dan juga
selanjutnya akan ditutup, kemudian kembali lagi ke Jakarta. Presiden Prabowo Subianto merupakan lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 1974 yang saat ini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dari Magelang, Jawa Tengah, Nata Arman, Dede Rudi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Harga sejumlah bahan pangan naik tinggi di sejumlah pasar tradisional di Jakarta. Di Pasar Senen, Jakarta Pusat, harga ayam potong bahkan meroket mencapai Rp40.000 dari Rp28.000 per kilogram. Berikut laporan Elso KFC dan juru kamera Andri Setiawan. Ya pemirsa, memasuki bulan-bulan akhir di tahun 2024, sejumlah harga kebutuhan pokok di pasar mengalami fluktuasi harga. Adapun kenaikan yang signifikan terjadi pada daging ayam yang semula per kilogramnya berada di harga Rp28.000 kini melonjak ke harga Rp40.000. Sementara itu kenaikan juga terjadi di harga minyak goreng yang semula berharga di Rp15.000 per liternya kini berada di harga Rp17.000 per liternya. Sementara itu kebutuhan bahan pokok yang lain terpantau masih cukup stabil. Harga telur ayam berada di Rp25.000, kemudian harga cabai rawit berada di harga Rp60.000 dan harga bawang merah berada di Rp48.000 per kilogramnya. Adapun kenaikan yang signifikan di harga daging ayam ini memberatkan sejumlah penjual yang mereka mengaku mengalami penurunan omset pada beberapa pekan terakhir hingga 60%. Dan tentunya para pedagang maupun para pembeli berharap kenaikan ini tidak terus terjadi sehingga tidak memberatkan mereka dan harga kebutuhan pangan dapat kembali stabil. Dari Jakarta, Elsyek Esi Andri Setiawan, iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono tiba di Kazan, Rusia untuk menghadiri KTT BRICS yang berlangsung hingga hari ini. Menteri Luar Negeri Sugiono disambut Duta Besar RI untuk Federasi Rusia, Jose Antonio Tavares, serta protokoler pemerintah Rusia. Setelah menyapa para pejabat, Sugiono tampak mencicipi hidangan tradisional Rusia, yakni roti tradisional dan juga sejenis donat goreng yang dikenal dengan nama cak-cak. Ini merupakan kunjungan resmi pertama Menlu Sugiono pasca pelantikan Kabinet Merah Putih. Menlu RI menyatakan kehadiran Menlu Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam forum-forum internasional serta memperkuat hubungan dengan seluruh negara termasuk negara-negara anggota BRICS. KTT BRICS ke-16 di Kazan, Rusia digelar pada 22 hingga 24 Oktober, dihadiri oleh 36 negara dan teritori. Berkat kinerja positifnya hampir di sepanjang tahun 2024, PT MNC Life Asuransi kembali meraih penghargaan pada ajang bergengsi The Finance Executive Forum dan penganugerahan Top 20 Financial Institution Award 2024. Penghargaan tersebut diraih berkat dedikasi dan komitmen MNC Life yang terus berinovasi dan menjaga hubungan baik dengan nasabah. Salah satu unit usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, yakni PT MNC Life Assurance atau MNC Life, berhasil meraih predikat sangat bagus sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan premi bruto 250 miliar hingga 1 triliun rupiah. Raihan ini diberikan penghargaan prestisius dalam ajang bergengsi The Finance Executive Forum dan penganugerahan Top 20 Financial Institution Awards 2024. Penghargaan ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi MNC Life untuk terus memberikan yang terbaik kepada nasabah, sekaligus berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan industri asuransi jiwa di Indonesia. Ya, kami melihat bahwa potensi di Indonesia pertumbuhan industri asuransi jiwa sangat besar dan kami berharap MNC Life bisa berperan aktif untuk meningkatkan pertumbuhan industri asuransi jiwa. Penghargaan ini juga menjadi komitmen bagi MNC Life untuk terus menjadi yang terdepan dalam industri asuransi di Indonesia yang tidak hanya melindungi tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para nasabah. Dari Jakarta, Riki Anwardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau langsung program makan bergizi gratis di SMPN 270 Jakarta Utara. Program unggulan ini pemirsa terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan
dan mendukung perkembangan optimal anak-anak sekolah sebagai generasi penerus bangsa. Dengan lahap, siswa dan siswa SMPN 270 Kelapa Gading, Jakarta Utara menyantap makan bergizi gratis yang disediakan pihak sekolah Rabu siang. Makanan dengan lauk pauk lengkap termasuk nasi dan susu nampak dinikmati mereka. Kegiatan ini dalam rangka sosialisasi dan pembagian makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Wapres Gibran ditemani PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, kemudian datang untuk meninjau proses makan bergizi gratis dengan mendatangi 6 kelas. Menurutnya peninjauan ini sebagai upaya agar program-program yang disiapkan pemerintah dapat tereksekusi dengan baik. Kemarin di SDN 03 Menteng, ini di SMP 270. Ya, kita lihat tadi di beberapa kelas antusiasme para siswa-siswi luar biasa sekali. Kita pastikan pembangunan yang ada, pembangunan yang sudah berjalan, ini bisa tereksekusi dengan baik sesuai timeline yang ada. Di sisi lain, menu yang disiapkan mendapat tanggapan positif dari para murid. Untuk makanannya enak, Pak. Di situ ada ayam, ada sayuran juga, lauk pauk dan nasi, terus ada buah-buahannya juga. Ya, mantap, Pak. Saya suka makanannya enak, enak-enak, ayamnya enak, sayurnya enak, tahunya juga enak, Pak. Sayurannya? Terima kasih Pak Gibran, sayurannya enak. Sebanyak 700 kotak makanan dengan nominal Rp23.000 per anak disiapkan dalam kegiatan ini. Harapan besar digantungkan kepada program unggulan Prabowo Gibran ini agar bisa berdampak baik untuk anak-anak Indonesia. Dari Jakarta, Henry Aprila, Oke Mahendra melaporkan. Keributan terjadi saat sidang lanjutan kasus dugaan sumpah palsu pada jual beli apartemen di Jakarta Selatan. Majelis Hakim juga menolak semua eksepsi yang diajukan kuasa hukum terdakwa. Keributan kembali terjadi saat akan sidang jual beli apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Sejumlah orang mendatangi pihak pengacara terdakwa Ike Farida. Ike Farida bahkan sempat emosi saat bertemu dengan sejumlah orang yang diduga suruhan pengembang. Demi Allah, kalian durhaka. Saya seorang ibu. Kalian tahu saya tidak bersalah. Saya itu hanya pembeli, Pak. Yang salah itu adalah pengembang. Sementara dari ruang sidang, Majelis Hakim menolak semua eksepsi pada putusan sela yang diajukan oleh pihak kuasa hukum terdakwa. Keputusannya, putusan sela ini itu amat sangat benar-benar memperjelas juga, bukan hanya tidak adil, memperjelas kalau misalnya memang ini tuh ini semua seperti sudah ada settingannya ya. 12 tahun lalu, terdakwa Ike Farida melakukan jual beli apartemen di Jakarta Selatan dan diduga bersumpah palsu. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia sepak bola nasional. Legenda sepak bola asal Surabaya, Rudy Kelces, meninggal dunia. Mantan pemain Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia era 80-an ini meninggal akibat serangan jantung. Suasana haru nampak di rumah persemayaman Adi Jasa Surabaya, Jawa Timur. Rudy William Kelces, legenda sepak bola Indonesia, tutup usia di umur 70 tahun. Mantan pemain Persebaya Surabaya dan Timnas Indonesia ini meninggal dunia akibat serangan jantung. Stefan Kelces, anak dari Rudy Kelces, menyatakan sebelum meninggal dunia ayahnya sempat mengeluh sakit lambung dan dibawa ke rumah sakit. Bagi Stefan yang kini menjadi pelatih Gresik United, sang ayah menjadi teladan dalam dunia sepak bola. Papi saya yang selalu kasih motivasi supaya
kuat di sepak bola, harus jujur. Jadi pelatih harus mengajarkan kejujuran, kedisiplinan. Nggak cuma mikir prestasi timnya, tapi juga mikir nasib pemainnya. Supaya pemain bola ini di Indonesia ini hidupnya sejahtera dari sepak bola. Jadi Pak Presiden bilang nggak, kalau kamu menjadi pelatih, jangan sampai kamu punya pemain yang hidupnya terlunta-lunta. Gitu. Itu yang saya pegang sekarang. Saya selalu care sama pemain saya. Sejumlah karangan bunga duka cita termasuk dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir nampak di rumah duka Rudy Kelces di kawasan Kupang Jaya, Surabaya. Kepergian legenda sepak bola Indonesia ini menorehkan duka yang mendalam bagi rekan maupun pemain yang pernah dilatihnya. Jadi gimana tanggapannya? Saya anggap dia sosok yang keras, bijaksana, disiplin, terutama disiplin. Karena saya pernah ngerasain waktu di Mitra ya, Piala Kansas itu benar-benar disiplinnya. Tapi ya mengena, memang ya, kita butuh pelatih seperti mereka, seperti beliau. Dari Pilkada Jakarta, 3 calon kepala daerah memanfaatkan masa kampanye. Bang Dul menemui Gugun Gondrong, Dharma Pongrekun belusukan ke Kemanggisan, sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono berdialog dengan warga kawasan Glodok, Jakarta Barat. Memanfaatkan masa kampanye, calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menemui sejumlah seniman Betawi. Tak hanya itu, Sidul juga sempat menyenguk tokoh Jackmania Gugun Gondrong. Rano Karno mengklaim mengenal Gugun Gondrong lantaran sama-sama selaku pendiri Jackmania. Dharma Pongrekun belusukan ke kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Calon gubernur dari jalur independen ini berharap rakyat bersatu dan menjadikan Jakarta sebagai rumah bagi semua warga. Belusukan juga dilakukan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Pasangan nomor 1 ini berjanji memperbaiki kawasan ekonomi Glodok, Jakarta Barat. Usai berdialog, Ridwan Kamil maupun Suswono sepakat akan memperhatikan permintaan masyarakat untuk tempat kesenian dan budaya. Tim Liputan laporkan. Pemirsa, di hadapan para pemilik travel umroh dan haji, calon wakil gubernur Sumatera Utara Hasan Basri Sagala berjanji akan memperjuangkan undang-undang haji dan umroh. Sementara calon gubernur Bobi Nasution menggelar doa dan zikir bersama ribuan ibu-ibu pengajian di Medan. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menyampaikan visi dan misinya di hadapan ribuan ibu-ibu pengajian di halaman Istana Maimun, Kota Medan. Bobi menyampaikan sejumlah permasalahan klasik, di antaranya banjir. Menantu Joko Widodo ini juga menyampaikan adanya kota aglomerasi dan membutuhkan peran pemerintah provinsi yang saat ini dinilai masih sangat kurang. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Hasan Basri Sagala bersilaturahmi dengan perwakilan pemilik travel umroh se-Sumatera Utara di Kota Medan. Mantan staf khusus Menteri Agama ini menyebut, jika nanti dirinya dan Edi Rahmayadi terpilih, akan memperjuangkan undang-undang haji dan umroh, agar tim petugas haji daerah tidak lagi berangkat ke Tanah Suci dengan biaya sendiri. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan.